Kita bayangkan saja dulu, dunia di mana kita bisa bertransaksi, punya aset, bahkan punya identitas digital tanpa harus bergantung sama pihak ketiga. Nah, dalam video ini kita akan membedah segala sesuatu yang menjadi dasar dalam berburu airdrop maupun kripto lainnya, yaitu blockchain. Baik, sebelum kita lanjut dalam pembahasannya, perlu digarisbawahi dulu bahwa konten ini dibuat berdasarkan hasil riset dari berbagai sumber. Oke, mari kita mulai pembahasan ini agar semuanya menjadi lebih jelas dan lebih terarah. Sebelum masuk pada pembahasan pertama, ada 3 hal yang perlu saya tekankan untuk menjadi pertanyaan pematik dalam penjelasan ini. Yang pertama, apa yang membedakan blockchain dari teknologi penyimpanan data lainnya? Yang kedua, bagaimana sejarah blockchain mempengaruhi perkembangan? Dan yang ketiga, apa manfaat utama blockchain dalam berbagai industri? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita bisa mendapatkan pendefinisian dari apa itu blockchain. Nah, secara definisi, blockchain itu merupakan sebuah teknologi penyimpanan data yang terdistribusi, transparan, serta aman. Teknologi ini memanfaatkan rantai blok-blok untuk merekam atau mencatat sebuah transaksi. Nah, jadi gini, secara garis besarnya, blockchain ini adalah suatu penyimpanan data yang tersebar di berbagai lokasi, yang dalam hal ini internet tentunya, untuk merekam sebuah transaksi yang terjadi pada suatu waktu dengan memanfaatkan rantai-rantai blok. Nah, sejarahnya blockchain ini pada awalnya itu dikembangkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008 pada saat itu. Sekaligus dia itu merupakan seorang pencipta dari Bitcoin. Nah, pada awalnya Satoshi Nakamoto ini mengembangkan blockchain untuk tujuannya transaksi keuangan saja. Namun, pada saat ini industri ini digunakan secara luas yang memberikan berbagai manfaat. Komponen utama dalam blockchain itu dibagi menjadi 5 bagian. Nah, tiap bagian-bagian ini memiliki perannya masing-masing. Di antaranya, pertama ada yang dinamakan blok. Blok ini merupakan satuan penyimpanan data dengan berbagai informasi transaksi di dalamnya. Kedua, ada yang namanya chain atau rantai. Nah, si rantai ini yang menjadi penghubung antar blok satu dengan blok lainnya. Yang ketiga, ada namanya hash. Hash ini merupakan sebuah kode unik untuk mengidentifikasi setiap blok. Keempat, ada konsensus, yaitu sebuah mekanisme untuk membuat kesepakatan antar node satu dengan node lainnya. Dan yang terakhir itu ada node. Nah, di mana node ini adalah sebuah komputer yang terhubung ke dalam jaringan blockchain. Selain komponen utama tersebut, di balik blockchain ada teknologi pendukung lainnya, yaitu seperti kriptografi. Nah, kriptografi ini yang berperan dalam enkripsi dan deskripsi data. Kemudian kedua ada smart contract yang berperan dalam otomatisasi proses transaksi. Ketiga ada namanya cryptocurrency. Nah, kita sebagai pemburu airdrop tentu kenal dengan namanya cryptocurrency, yaitu mata uang digital yang biasa kita cari dalam berburu airdrop. Nah, yang keempat ada namanya Distributed Ledger Technology atau DLT, yaitu sebuah teknologi buku besar terdistribusi atau kalau bahasa lebih mudahnya itu adalah database. Dan yang kelima ada namanya blockchain platform, yaitu sebuah alat atau aplikasi pengembangan blockchain. Nah, sebelum kita masuk ke jenis-jenisnya, ada pertanyaan yang selalu menjadi pertanyaan publik, yaitu apa perbedaan antara blockchain public dan private. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mengenal dulu 4 jenis blockchain yang kita ketahui saat ini. Nah, yang pertama ada namanya blockchain public. Nah, di dalamnya itu ada namanya Bitcoin dan Ethereum. Blockchain ini terbuka untuk umum sehingga siapa saja bisa bergabung dalam blockchain ini. Kemudian yang kedua ada blockchain private. Nah, diketahui di dalamnya ada Hyperledger Public dan ini hanya untuk organisasi tertentu dan tentunya memerlukan izin untuk bergabung dalam blockchain ini. Kemudian yang ketiga ada namanya blockchain hybrid atau di dalamnya itu ada koin Polkadot ya, yang merupakan kombinasi antara blockchain public dan private. Dan yang terakhir ini jenisnya adalah blockchain konsorsium. Ada koin Corda di dalamnya. Nah, ini dikhususkan untuk organisasi yang berkolaborasi. Nah, selain jenis-jenis blockchain tersebut, ada berbagai aplikasi blockchain yang saat ini sudah digunakan. Nah, di antaranya keuangan sudah jelas digunakan dalam cryptocurrency atau pengiriman uang dan pinjaman. Kemudian ada yang namanya supply chain. Ini gunanya untuk melacak barang dan pengiriman. Kemudian ada identitas digital untuk pengamanan data pribadi, sistem voting,
pemilihan yang transparansi, kemudian ada kesehatan, properti, dan pendidikan. Terdapat berbagai kelebihan yang dimiliki blockchain yang merubah teknologi lama dengan terbaru ini. Nah, di antaranya ada 6 kelebihan yang menurut saya paling penting dan signifikan. Di antaranya satu, keamanan. Data kita itu terenkripsi dan tidak dapat diubah oleh siapa saja. Kemudian transparansi, jadi setiap transaksi itu terlihat dengan jelas siapa saja yang mengirim dan siapa saja yang menerima, tentunya dengan nominal dan dari mana pengirimannya. Kemudian integritas, data tidak dapat dihapus atau diubahnya, ini berhubungan juga dengan keamanan. Kemudian desentralisasi, kemudian efisiensi, prosesnya itu dibuat otomatis tidak manual, serta yang terakhir ini kemampuan stabilitasnya ini dapat menangani transaksi besar dengan cepat. Masa depan blockchain diprediksi akan sangat dinamis, dengan potensi untuk mengubah berbagai aspek seperti dalam ekonomi, teknologi, serta sosial. Selain itu, ada 3 hal yang sudah terjadi, diantaranya satu, pengembangan teknologi stabilitas, yang di dalamnya ada sharding, ada lightning network, dan lain sebagainya. Kemudian ada integrasi dengan teknologi lain seperti dalam IoT, kemudian dalam AI, kemudian dalam VR, dan yang terakhir ini pengembangan aplikasi hybrid atau konsorsium. Oke, penjelasannya cukup sekian untuk bahasan blockchain. Bye bye.